Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad. Wassalatu wassalamu ala man ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi ismuhu sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pencipta neraka, tempat bertaburnya manusia-manusia durhaka, pencipta sorga, tempat berkumpulnya umat yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada sang pejuang Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad. Beliau seorang Rasul yang jiwanya laksana samudra, tempat bertaburnya butiran-butiran intan dan permata. Beliau seorang Nabi yang jasadnya laksana cakrawala, tempat bertaburnya akhlak yang mulia. Beliau sang kekasih Allah yang namanya laksana sang surya yang selalu dan selalu menyinari dunia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada diri saya sendiri khususnya dan juga kepada para jemaah tentang kesempurnaan dan akidah agama Islam. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang terakhir dan yang paling sempurna. Mengapa saya membawa judul ini? Persoalannya banyak orang-orang melihat agama Islam ini kayak monyet makan manggis. Kalau saudara tahu monyet makan manggis, baru dia menggigit kulitnya, dia terasa pahit, manggis dilempar oleh si monyet itu tadi. Tidak tahu bahwa di dalam manggis itu terisi daging yang putih, yang manis. Oleh sebab itu saya menginginkan baik kepada orang Islam sendiri, tolong jangan melihat agama Islam ini kayak monyet makan manggis. Karena tidak sedikit pula orang Islam bahkan mengaku dirinya seorang haji dan barangkali menjadi pemimpin di Indonesia ini yang takutnya kepada Islam itu bukan main. Orang Islam takut kepada Islam aneh, tapi nyata di Indonesia ini. Mengapa ngaku dirinya seorang haji? Mengapa ngaku dirinya seorang muslim kalau takut mendengarkan kata-kata Islam? Kalau mendengar kata-kata Islam sangat menakutkan kepada mereka. Apa sebabnya? Ini karena kepicikan mereka terhadap Islam. Barangkali Islam mereka hanya cuman baca syahadat satu kali sepanjang hidupnya, ketika di depan pengulu saja, sesudah itu tidak kenal lagi dengan Islam. Bergaul dengan ulama juga tidak, mempelajari Islam juga tidak, ke pengajian apalagi, taunya cuman baca syahadat, barangkali sembahyang pun belum. Ini yang sangat berbahaya terhadap Islam. Tidak tahu bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk yang didasari pertama kali dengan akidah, suatu keyakinan. Dan Islam ini diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini tidak merupakan suatu doktrin yang harus kita terima begitu saja, tidak. Tetapi Islam ini diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini disandarkan kepada akal dan pikiran manusia, supaya otak kita itu hidup tidak tidur, supaya akal kita bekerja tidak nganggur. Ini dihidupkan oleh Islam. Suatu bukti bahwa Islam diturunkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada akal dan pikiran manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasiyah, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at." Ayat ini tentu membangunkan otak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Apakah manusia tidak melihat bagaimana unta itu dijadikan? Apakah tidak melihat berarti memakai panca indera, pakai otak, bagaimana Allah menciptakan unta? Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah manusia tidak melihat ke langit ditinggikan oleh Allah, seluruh planet-planet tanpa tali dan tanpa tiang, tetapi dia bisa berdiri tegak? Kemana otak kita dipakai? Lepaskan pandanganmu ke langit itu. Makanya kalau belajar Islam, kalau melihat Islam jangan dilihat luarnya saja, kita kaji dalamnya. Kaji satu demi satu, mulai dari madrasah, kitab-kitab kecil sampai kitab besar dikaji agar kita tidak gagal faham. Dan Islam ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk hidup yang didasari pertama kali dengan akidah, suatu keyakinan, suatu bukti bahwa Allah menurunkan Islam ke muka bumi ini untuk memberikan petunjuk, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi", bahwa Al-Qur'an tidak ramah ragu dan tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk hidup. Lalu kita mau jadi apa lagi? Jadi pemimpin. Quran siap memberikan petunjuk kepada orang yang jadi pemimpin. Jadi orang yang dipimpin, Islam siap memberikan petunjuk kepada orang yang dipimpin. Jadi pedagang, Quran siap memberikan petunjuk kepada orang yang jadi pedagang. Jadi petani, Islam siap memberikan petunjuk kepada orang yang jadi petani. Sehingga benar-benar agama Islam ini adalah agama petunjuk. Nah, orang yang tidak mengerti Islam ini dikira Islam ini cuma sembahyang 5 waktu, berpuasa, sholat tarawih, tahlilan, selesai. Tidak tahu bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Seluruh pekerjaan manusia diatur dalam Islam. Dalam Islam itu ada babul bai', bab jual beli, ada dalam Islam. Babu qati'ut thariq, bab bigal, bab perampok ada. Bab penanaman modal ada. Ada semuanya diatur dalam Islam. Sampai tidur pun diatur. Masuk WC pun diatur dalam Islam. Masuk masjid diatur dalam Islam. Inilah Islam. Islam yang kalau kita ikut peraturan-peraturan Islam, insya Allah hidup kita akan tentram. Masuk WC harus kaki yang kiri duluan, keluar kaki yang kanan. Masuk masjid kaki yang kanan, keluar dari masjid kaki yang kiri. Ini diatur oleh Islam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, untuk mengetahui ini semua tiada jalan lain yaitu belajar. Belajar atau sering-sering hadir ke pengajian. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah lagu, di mana lagu ini yaitu meliputi bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Syukur kami kepada Allah Rabbul Alamin, sebab kami dijadikan orang mukmin. Mohon ya Allah supaya tetap iman kami sepanjang masa, buat amal-amal yang soleh. Amal soleh menguatkan iman kami. Amal soleh buah iman yang sempurna.
Mohon ya Allah lindunganmu setiap saat, agar kami bahagia dunia akhirat. Istajib lana ya Allah Rabbul Alamin bijudikang amin ya arhamar rahimin. Sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bagi diri saya sendiri. Dan sebelum apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Seperti yang didengarkan oleh Kiai Syair, waqut yurjahi syafi bari'i wala buri aliman jaraha bil lisani. Apabila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi apabila mulut melukai hati tidak ada obat nak aku cari. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.